Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa ilaina rasulan hadiyan ila dinihil qawim wa jahada haqqa jihadihi ibtigha'a mardatir rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min naril jahim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratil muwahhidin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga dengan kesemuanya itu kita dapat bersama-sama untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan semoga seluruh amal ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur. Dan marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan terus ketakwaan itu dengan senantiasa mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama lagi semua umat Islam akan memasuki bulan yang amat mulia, yakni bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita bersiap diri guna menyambut bulan tersebut dengan segala sukacita, sebab dalam bulan Ramadan nanti kita mendapat kesempatan melakukan ibadah yang pahalanya berlipat ganda, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, laisa min abdin yusalli fi lailatin min syahri ramadanin illa kataballahu lahu bi kulli raqatin alfa wa khamsami'ati hasanatin wa bana lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra alaha sabauna alfa babin likulli babin minha misra'ani min zahabin walahu bi kulli sajdatin syajaratun yasirur raqibu fi zilliha mi'ata amin. Yang artinya tiada seorang hamba yang melaksanakan salat pada suatu malam di bulan Ramadan kecuali Allah tetapkan baginya untuk setiap rakaat 1500 kebajikan, dan Allah membuatkan untuknya di surga sebuah rumah dari intan berlian merah yang berpintu sebanyak 70.000. Pada setiap pintu terdapat 2 buah pintu dari emas, dan untuk setiap kali sujudnya diberikan sebuah pohon yang meneduhi selama 100 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan, lau ya'lamun nasu ma fi syahri ramadanin minal khairi latamannat ummati ayyakuna ramadanu sanata kullaha walau adzinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama la syahadata liman shoma ramadana bil jannah. Artinya, andai kata manusia mengetahui nilai kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya umatku berharap agar Ramadan itu setahun. Dan andai kata Allah memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, niscaya keduanya bersaksi untuk orang yang berpuasa Ramadan dengan surga. Dua hadis tersebut di atas kiranya sebagai pendorong kita untuk benar-benar mempersiapkan diri dan menggugah semangat untuk memperbanyak melaksanakan ibadah, bahkan menghususkannya untuk senantiasa beribadah. Kita tinggalkan sementara atau kita kurangi aktivitas keseharian yang berorientasi duniawi guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menyongsong bulan Ramadan ini perlu kiranya kita tingkatkan pengetahuan kita tentang berpuasa sebagai bekal agar puasa yang kita laksanakan benar-benar puasa yang sesuai dengan arah tujuannya, sehingga benar-benar menambah kedekatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa puasa diwajibkan atas semua umat Islam agar menjadi insan yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa puasa adalah ibadah untuk menuju ketakwaan. Dengan demikian, maka puasa yang dilakukan semestinya adalah puasa yang betul-betul dapat mengisi rohani kita, yang membawa pengaruh positif secara batiniah dan lebih mendekatkan hubungan hamba kepada Tuhannya. Adapun bentuk menghindari dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai dengan maghrib hanyalah format luar saja. Maka tentu saja dalam melaksanakan nanti harus diseimbangkan antara fisik dan mental. Artinya, secara fisik kita meninggalkan makan dan minum, dan secara mental kita juga menghindari segala sesuatu yang berakibat buruk pada batin kita, baik itu yang berhubungan dengan mulut maupun yang lainnya. Dan lebih jauh lagi, kita jaga hati kita jangan sampai tergerak ke arah negatif. Bila kita dapat menjalankan puasa secara demikian, maka saat itulah kita sebagai hamba menjadi benar-benar dekat dengan Allah. Apa yang menjadi hajat ataupun kebutuhan kita serta merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlum, yang artinya tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang tertindas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sebaliknya, bila puasa yang kita laksanakan sebatas puasa secara fisik tanpa keseimbangan mental, maka tentu saja tidak dapat mempengaruhi kondisi batinnya dan tidak mengantarkan kepada ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar, yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa selain rasa lapar, dan banyak sekali orang yang bangun malam yang tidak memperoleh apa-apa selain berjaga atau tidak tidur. Untuk itu, hendaklah kita menambah kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa, bahwa tantangan dan godaan pada waktu berpuasa. Namun jika kita benar-benar dapat menjaga diri, insya Allah kita dapat menghadapinya dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa amaliyah Ramadan yang kita kerjakan seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sholat malam, bersedekah dan lain-lain. Dan salah satu yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an, rawahu Tirmizi, yang artinya orang yang memberi hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang lain yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Mengajak kepada kaum muslimin yang ingin beramal serta saling berbagi aneka takjil, kurma, minuman maupun makanan untuk berbuka puasa bagi jamaah dan musafir di Masjid As-Sa'adah ataupun di tempat-tempat lain dan masjid yang lain. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa Masjid As-Sa'adah sekitar 50 sampai 100 jamaah maupun musafir yang berbuka puasa setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa yang akan kita jalani pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin.
Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min samil lahwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa salasabikum ayyuhal mu'minuna min bariti jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawhin nujul qayyim wardalu man arbaatil khulafair rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzal man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhi aminatan mutmainnah wa sayra buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.